Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang data, istilah-istilah di data, kategorinya, termasuk cara pengumpulannya. Itu kalau kemarin atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, pengumpulan itu bisa dengan menggunakan sensus, bisa juga dengan sampling gitu ya, sampling ya. Di mana kalau sensus itu adalah mengambil eh, populasi ya, eh, semua anggota populasinya ini harus diambil, sedangkan pada sampling kita hanya perlu mengambil beberapa anggota ya, yang dapat merepresentasikan dari satu populasi ini ya. Kita hanya cukup mengambil sebagian gitu ya, sebagian ya, yang diharapkan bisa mewakili atau merepresentasikan dari populasi ini. Nah, tentu pemanfaatan sampling itu lebih banyak dilakukan karena dia akan pastinya lebih murah gitu ya. Eh, Biayanya lebih sedikit ya, karena bayangkan kalau kita di sini punya eh, 1 juta gitu ya, 1 juta orang gitu. Dan di sini kita hanya membutuhkan misal 1.000 gitu ya. Tentu berbeda jauh dari sisi biaya, tenaga gitu, waktu dan sebagainya. Maka pendekatan sampling itu banyak dilakukan untuk pengumpulan data. Nah, di sini kita akan membahas beberapa teknik sampling secara umum gitu ya, secara konsep saja. Kita tidak tidak akan sangat detail, tapi kita nanti juga akan melihat studi kasus bagaimana implementasi sampling itu dilakukan. Nah, teknik sampling ya. Jadi secara umum definisi dari teknik sampling adalah metode ya atau cara yang digunakan untuk memilih sebagian kecil ya subset dari populasi. Jadi tadi misal kita punya populasi di sini ya, kita hanya memilih sebagian kecil subset bagian ya, misal kita ambil ya, ini kita sebut namanya adalah sampel ya, yang mana kita menggunakan teknik sampling untuk tadi mengambil sampel ini. Ya, yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan dari populasi. Ya, jadi kita ingin mengetahui karakteristik dari populasi ini, ya tentu punya tujuan yang eh, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, tetapi diharapkan sebagian anggota ini, sebagian anggota populasi ini bisa mewakili dari satu populasi ini. Nah, sampling ini sering digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang valid ya, yang diharapkan biaya dan waktunya lebih efisien dibandingkan dengan pengumpulan data dari seluruh populasi. Tadi sebenarnya kita bahas di awal. Nah, kalau kita bicara tentang teknik sampling, secara umum akan ada dua bentuk atau dua teknik ya. Teknik yang pertama disebut namanya adalah sampling probabilitas atau probability sampling, dan kedua adalah non probabilitas atau non probability. Uh, Kalau bicara tentang sampling probabilitas, artinya teknik ini memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Jadi kalau misal tadi ya kita punya populasi di sini ya, ya kita akan mengambil sampel dari populasi ini, yang mana setiap individu di sini atau setiap objek titik di sini itu punya peluang yang sama untuk dipilih. Misal kalau di sini misal ada 1 juta orang gitu ya, ada 1 juta anggota populasi ya. Kita ingin mengambil misal hanya 1.000 gitu ya, 1.000 ya, di mana setiap anggota di sini itu punya peluang yang sama untuk dipilih. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Jadi tergantung gitu ya, tergantung nanti bagaimana cara pengambilannya. Tapi yang pasti setiap anggota di sini itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, itu namanya adalah sampling probabilitas. Ya. Kalau sampling non probabilitas adalah tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Jadi
Bedanya hanya seperti itu gitu ya. Kalau yang sampling probabilitas ada probability-nya si anggota populasi tadi diambil, dan non probabilitas adalah tidak semua, ya tidak semua. Jadi mungkin ada sebagian yang udah pasti tidak bisa di- diambil gitu ya, dengan menggunakan teknik sampling non probabilitas. Nah, kita akan bahas satu persatu secara lebih detail pembagiannya seperti apa. Yang pertama kita akan membahas tentang sampling probabilitas. Eh, ini adalah metode yang pertama, namanya adalah simple random sampling. Di mana simple random sampling ini, eh, kalau kita terjemahkan, adalah sampel acak sederhana. Mengambil sampel secara acak gitu ya. Acak itu ya random gitu ya. Kalau kita bicara tadi, misal ada populasi dengan jumlah eh, orang yang bisa mencapai 1 juta, atau misal kita punya 1.000 mahasiswa, 1.000 siswa ini gitu ya. Misalnya ini adalah 1.000, ya kita ingin ngambil 100 siswa yang acak gitu ya. Yang mana setiap individu di sini atau setiap anggota populasi di sini itu mempunyai kesempatan untuk diambil. Ya, jadi itu disebut namanya adalah simple random sampling. Jadi sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan karakteristik apapun. Jadi semuanya punya kesempatan untuk diambil, tetapi diambil secara acak. Itu namanya simple random sampling. Jadi hanya ngambil secara acak gitu aja sih. Kemudian ada stratified sampling. Jadi sampling yang berstrata. Strata itu ada tingkatan gitu, ada kelompok. Jadi eh, kalau kita bicara stratified sampling ya, jadi populasi tadi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau strata. Strata yang berbeda berdasarkan karakteristiknya. Misal usianya, jenisnya. Jadi kalau misal kita punya eh, sampel di sini, punya ini ya, anggota populasi di sini gitu ya, misal jumlahnya 1.000, 2.000 atau berapapun itu, kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu, oh berdasarkan usianya ini, misalnya oh ini usia muda, ini usia tuh, atau mungkin usia dari rentang berapa ke berapa gitu ya. Jadi ada pengelompokan terlebih dahulu ya. Nah, baru di masing-masing kelompok ini akan diambil ya secara acak gitu. Nah, misal populasi ini terdiri dari pria dan wanita gitu ya. Pria dan wanita, di mana 60% pria dan 40% wanita. Maka sampel yang diambil juga adalah 60% dari pria, 40% dari wanita. Jadi pengambilannya itu diambil secara acak tapi dikelompokkan terlebih dahulu. Itu namanya stratified sampling ya. Bisa berdasarkan eh, kategori-kategori tertentu. Nah, ini kalau contohnya misal adalah jenis kelamin. Kemudian eh, ada namanya cluster sampling. Cluster sampling. Jadi sebenarnya hampir sama seperti tadi, tapi kalau kita bicara cluster, yaitu cluster misal cluster perumahan atau cluster apa gitu, itu adalah kelompok yang mempunyai kemiripan. Jadi kalau yang di sebelumnya tadi, eh, di sini kita sudah tentukan usianya, jenis kelamin dan sebagainya. Tapi kalau yang di cluster sampling itu, eh, kelompok-kelompok ini bisa dikelompokkan berdasarkan geografis atau kemiripannya atau apa gitu ya. Jadi konsepnya mirip, tetapi pengelompokannya ini tadi yang memang tergantung kemiripan dari anggota-anggota populasinya. Nah, di sini misal kita ingin mensurvei rumah tangga di kota besar. Nah, kita bisa membagi kota tadi ke dalam beberapa blok gitu atau klaster gitu ya, berdasarkan perumahan A, B, C atau bagaimana gitu. Eh, atau berdasarkan eh, kondisinya gitu ya, berdasarkan kondisi yang misal di dataran tinggi, dataran rendah atau bagaimana ya. Jadi kita bisa klaster terlebih dahulu ya. Poinnya adalah pengelompokan berdasarkan kemiripan dari anggota populasi tadi. Selanjutnya eh, ada yang disebut namanya systematic sampling ya. Systematic sampling adalah sampel yang diambil dengan jarak atau interval yang tetap. Jadi di awal pengambilan eh, sampelnya adalah secara acak gitu ya. Misal kita mengambil
anggota populasi secara acak misal dapat diambil sebagai orang yang ketiga gitu. Kemudian kita membuat interval gitu. Interval adalah misal intervalnya adalah 10, maka eh, orang yang kedua atau individu yang kedua yang diambil adalah ke-13 gitu ya. Kemudian ke-23, kemudian ke-33. Jadi ada intervalnya, ada polanya. Tetapi di awal dia diambil secara acak. Jadi pemilihan pertama titik awal diambil secara acak. Kemudian memilih setiap anggota populasi pada interval yang tetap. Ini kita sebenarnya systematic sampling. Selanjutnya kita akan membahas non probabilitas. Jadi sampling yang non probabilitas. Tapi kalau tadi di awal kita membahas sampling yang menggunakan probabilitas gitu ya. Bahwa setiap anggota dari populasi tadi memungkinkan untuk dipilih. Nah, yang pertama adalah convenience sampling. Convenience sampling atau sampel yang mudah gitu ya, yang mudah. Jadi eh, sampel ini diambil dari populasi dari yang mudah dijangkau ya, tanpa memperhatikan karakteristik tertentu. Misal kalau kita meneliti tentang eh, misal opini masyarakat di pusat perbelanjaan, misal di mall atau di mana gitu ya, ya kita secara mudah untuk mewawancarai orang yang lewat di sekitar kita atau misal yang sedang keluar dari mall tadi atau pusat perbelanjaan tadi. Itu adalah sampling yang mudah gitu ya. Jadi kita hanya eh, mewawancarai orang yang berada di jangkauan dari kita, dari peneliti tadi. Itu namanya adalah convenient sampling. Jadi sampel kemudahan, sampel yang mudah ketika eh, ketika seorang peneliti ingin eh, mengumpulkan data, tapi eh, kita mengharapkan responden tadi mudah dijangkau. Kemudian yang kedua adalah kuota sampling ya, kuota sampling, sampel yang berdasarkan kuota. Jadi peneliti sudah menetapkan kuota ya eh, untuk beberapa kelompok tertentu ya, beberapa kelompok tertentu. Misal berdasarkan usia atau jenis kelamin ini seperti stratified sampling tadi, tetapi pada kuota sampling ini dia menetapkan kuotanya gitu ya. Misal dia ingin mendapatkan 50 pria, 50 wanita. Dia akan secara terus-menerus ngambil sampel gitu ya hingga kuota tadi terpenuhi. Ini sebenarnya adalah kuota sampling. Selanjutnya ada namanya purposive sampling. Jadi purpose gitu ya, purpose gitu ya, punya tujuan gitu ya. Tujuan. Biasanya peneliti ini mengambil sampel berdasarkan keahliannya gitu. Jadi eh, relevan untuk penelitiannya. Jadi memang spesifik punya tujuan gitu. Sampelnya adalah sampel yang memang spesifik gitu ya. Misalnya para ahli gitu ya untuk diwawancara terhadap suatu topik tertentu. Ya, kemudian ada namanya snowball sampling. Ya, snowball sampling ini adalah sampel yang diambil dengan cara memulai dari eh, sejumlah individu yang kecil yang relevan terhadap penelitian tadi. Ya, kemudian individu tadi akan merekomendasikan orang lain juga untuk dipilih gitu. Nah, teknik ini digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau. Misal eh, penelitian terhadap pengguna narkoba. Tentu kalau kita bicara pengguna narkoba, populasinya tentu susah sekali untuk dijangkau ya, sehingga kita melakukan teknik sampling dengan memulai dari satu dua orang terlebih dahulu, kemudian orang lain akan merekomendasikan ke temannya dan sebagainya. Itu akan menjadi sampling ya. Ya, artinya semuanya ini itu adalah non probabilitas ya. Artinya tidak semua orang akan punya kesempatan untuk dipilih ya karena nggak semuanya terlibat ini pengguna narkoba gitu ya atau tadi misal belanja di mall atau sebelumnya eh, ini tadi ya purposive sampling tadi gitu ya tidak semuanya ahli di bidang tertentu. Jadi ini adalah sampling teknik sampling yang memang kesempatan dari anggota populasi tidak semuanya akan dipilih ya. Jadi hanya spesifik terhadap penelitian tadi. Nah, kita akan membahas contohnya.
Oke, kita akan membahas contohnya bagaimana teknik sampling ini bisa diimplementasikan. Nah, misal studi kasusnya adalah terhadap kepuasan pelanggan. Di kepuasan pelanggan ini ya bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap sebuah layanan di tempat makan, di restoran. Oke, kita akan mulai dengan sampling probabilitas ya. Probabilitas tadi artinya setiap anggota populasi punya kesempatan untuk dipilih menjadi sampel ya. Nah, langkah pertama, misal kita menggunakan metode namanya simple random sampling. Kalau teman-teman masih ingat tadi, ini adalah teknik untuk mengambil eh, sampel secara random. Ya, secara random artinya setiap anggota populasi punya kesempatan untuk dipilih. Nah, misal restoran memiliki semua pelanggan yang telah melakukan reservasi selama 1 bulan terakhir. Misalkan ada 500 pelanggan. Jadi di 1 bulan terakhir ada 500 pelanggan. Ya, kita ingin menggunakan metode simple random sampling untuk mengambil 10 pelanggan secara acak ya. Jadi kita bisa ambil ya secara random, secara acak dari 500 pelanggan ini siapakah 50 pelanggan yang dipilih ya secara acak tadi. Kemudian 50 pelanggan tadi misal diwawancarai atau di survei gitu ya, misal menggunakan Google Form atau apa gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan data dari 50 responden tadi. Ini adalah contoh simple random sampling terhadap suatu kasus yang kita bahas tadi. Nah, hasilnya tentu survei ini diharapkan dapat merepresentasikan terhadap seluruh pelanggan restoran. Jadi kalau di sini ada 500 pelanggan, ya, kita ambil misal hanya 50 orang, ya, diharapkan 50 orang ini ya, dia bisa merepresentasikan terhadap semua ini satu populasi. Gitu. Itu namanya adalah simple random sampling. Selanjutnya kita misal gunakan metode stratified random sampling. Ya, ini juga sebenarnya sama diambil secara acak, tapi kita harus kelompokkan terlebih dahulu. Ya, misal um, dari restoran mengelompokkan berdasarkan pelanggan reguler, pelanggan baru, dan pelanggan yang datang untuk acara khusus. Ya, tentu karakteristik orang-orang ini berbeda gitu ya antara pelanggan reguler dengan pelanggan baru dengan misal pelanggan yang datang untuk acara khusus, misal ada pernikahan, ada ulang tahun dan sebagainya. Ya. Kemudian dari kategori yang sudah ditentukan ini akan diambil acak gitu. Misal dari 200 pelanggan ya reguler, 100 pelanggan baru dan 200 pelanggan khusus masing-masing diambil 20 responden secara acak. Jadi kalau kita punya uh, ini ya uh, pelanggan gitu ya, pelanggan ya dari pelanggan ini kita akan kelompokkan terlebih dahulu menjadi uh, 3 tadi gitu ya. Reguler, pelanggan baru dan pelanggan acara khusus. Ya, misal jumlahnya adalah 200, ini 100, ini 200 ya. Yang mana totalnya ada 500 tadi, baru masing-masing akan diambil. Ya, tentu karakteristiknya berbeda-beda tadi. Jadi kita ketika bertanya atau melakukan survei tadi akan spesifik berdasarkan responden yang kita pilih tadi. Nah, kalau non probabilitas ya, kita bisa misalkan menggunakan metode convenience sampling. Jadi kita bisa langsung survei pelanggan yang sedang berada makan di restoran di hari tertentu tadi. Ya, jadi misal tadi ada 500 pelanggan ya, tentu misal di satu hari itu ya kita teliti nih, sorry kita survei gitu ya terhadap suatu pelanggan saat itu yang berada di sana ya, yang berada di jangkauan dari peneliti tadi atau dari kita tadi gitu. Jadi 30 pelanggan tadi eh, artinya tidak semua pelanggan dari 500 pelanggan tadi punya kesempatan untuk dipilih ya. Makanya masuk disebut namanya sampling non probabilitas. Oke, konsepnya sama gitu ya bahwa diharapkan eh, sampel ini ya responden ini bisa merepresentasikan dari keseluruhan pelanggan. Tentu memang kalau secara biaya tenaga ini non probabilitas lebih lebih mudah, lebih murah gitu ya, tapi tentu tidak seakurat dengan sampling probabilitas. Kemudian misal kita gunakan metode namanya snowball sampling ya. Jadi misal peneliti ingin meneliti kepuasan pelanggan berdasarkan pelanggan yang mengikuti acara khusus ya, karena tidak semua pelanggan itu mengikuti acara khusus ya.
Ya. Mungkin peneliti mulai mewawancarai satu pasangan yang mengadakan pernikahan gitu di restoran. Ya, kemudian bertanya spesifik ya, terkait kegiatan dan sebagainya, kemudian meminta untuk merekomendasikan ke pasangan yang lain yang menggunakan acara yang serupa, ya, snowball sampling tadi ya. Jadi eh, tidak semua pelanggan itu adalah pelanggan khusus gitu ya, yang melakukan atau mengadakan kegiatan di restoran tersebut. Nah, itu adalah teknik sampling ya. Jadi beberapa eh, metode-metode yang bisa digunakan ya, baik secara probabilitas maupun non probabilitas. Kemudian ada dua istilah lain yang disebut namanya undersampling dan oversampling. Jadi kalau kita bicara tentang data ya, kedua istilah ini cukup banyak dibicarakan ya, ketika punya data yang tidak seimbang. Jadi kalau misal kita punya dua data yang tidak punya data nih, misal data eh, opini gitu ya, misal opini ya, ini opini masyarakat ini baik gitu ya, positif, ini negatif ya, ini jelek gitu ya. Dan datanya cukup tinggi, signifikan gitu. Misal ini cuman 100, ini misal sampai 1000 gitu ya. Tapi kalau dari gambar ini ya mungkin kurang bagus ya, kurang tinggi gitu ya. Atau berapa gitu ya. Semakin semakin sedikit semakin jauh eh, ini ya, distribusi kedua ini gitu ya, tidak seimbang, maka semakin kurang bagus data tersebut ya. Nah, ada dua pendekatan yang umum dilakukan. Yang pertama adalah undersampling, yang kedua adalah oversampling. Jadi kalau kita bicara tentang undersampling, undersampling adalah teknik di mana data dari kelas yang lebih besar itu dihapus untuk menciptakan keseimbangan dengan data yang lebih kecil. Jadi misal tadi di sini punya data gitu ya, ini opini masyarakat itu misal puas, ini nggak puas gitu ya, atau ini transaksi fraud, ini nggak fraud gitu ya. Pokoknya ada eh, pengkategorian data gitu ya, pengkategorian data atau kita sebenarnya nanti akan disebut namanya klasifikasi data ya. Dan kita mendapatkan data yang tidak seimbang. Tidak seimbang artinya satu datanya itu tinggi, satu datanya rendah. Nah, kalau kita menggunakan undersampling, maka ini kita akan buang. Ya, kita akan buang sehingga datanya hanya segini ya. Kalau saya nggak marka lagi segini ya. Sama gitu ya, sama. Jadi misal ada dataset terhadap 100 ini ya, 100 record gitu ya dari kelas A dan 100 record dari kelas B tadi itu ya. Ini misal 900, ini 100, maka 800 harus dihapus. Jadi ini tinggal 100 ya. Jadi ini 800. Ya, ini 800-nya dihapus ya. Jadi sama-sama 100. Kelasnya biar seimbang. Ya, tentu ada kekurangan ya dan kelebihan ya. Kekurangannya tentu akan bisa jadi banyak ini ya, eh, apa tuh namanya, eh, konteks di data ini yang hilang gitu ya. Apalagi penghapusan datanya bisa sebesar ini gitu ya, sampai bisa jadi hampir 8 kali lipatnya gitu. Jadi bisa jadi data yang ini tidak merepresentasikan secara keseluruhan dari data yang ada. Kemudian selanjutnya adalah oversampling ya. Kalau ini kebalikannya. Kalau ini kebalikannya. Jadi kalau kita punya eh, data yang seperti ini tadi ya, misalnya ini 900 dan ini, maka yang dilakukan adalah mensintesis datanya tadi ini sehingga dia bisa setinggi ini ya, ya star. Ya, jadi kalau misalnya tadi 900 ya ini 100 maka ditambah jadi 800 ya. Ya, tentu untuk membuat atau mensintesis data baru ini juga menjadi isu gitu ya, apakah memang data ini tadi memang ya merepresentasikan dari data yang ada gitu ya, apalagi data yang di generate itu besar sekali gitu ya dari data yang aslinya. Oke, nah hubungannya dengan sampling probabilitas dan probabilitas yang sudah kita pahami tadi, sudah kita pelajarin tadi, eh, teknik ini ya, teknik ini ya,
tidak bisa digunakan secara langsung dalam oversampling maupun undersampling ya, tapi prinsip dasarnya tetap sama. Jadi pemilihan secara acak. Jadi saat kita ingin melakukan undersampling atau oversampling tadi, mensintesis data atau menghapus data tadi, ya pendekatannya dengan pemilihan data yang acak gitu ya. eh Pada undersampling maupun oversamplingnya biasanya lebih mengacu atau mengarah kepada sampling dan probabilitas karena teknik ini tidak mempertimbangkan peluang setiap elemen untuk dipilih secara acak. Gitu. Jadi ini adalah konsep dasar dari teknik sampling. Jadi bagaimana dalam pengambilan data secara lebih sedikit dan tidak mengambil data secara keseluruhan, ya kita bisa menggunakan namanya teknik sampling ini, yang mana tadi secara umum ada probabilitas, sampling probabilitas dan non probabilitas, ya, di mana masing-masing kategori ini mempunyai subkategori yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu saja mungkin penjelasan dan studi kasus dari teknik sampling. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.